Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnal Roni dengan NIM 2301004. Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman. Saya akan menjawab pertanyaan UTS semester genap tahun ajaran 2024-2025 mata kuliah Fikih 2 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati MA. Pertanyaan yang pertama, seberapa penting menurut saudara mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik menurut kacamata Islam, dan jodoh seperti apa yang harus dipersiapkan dan apa dampaknya jika ada salah satunya diabaikan. Yang pertama, pentingnya mempersiapkan perkawinan dari segi mental dan fisik menurut Islam. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang sakral. Oleh karena itu, persiapan mental dan fisik sangat penting. Yang pertama, persiapan mental. Pasangan harus siap secara emosional untuk menghadapi tantangan rumah tangga seperti konflik, perbedaan pendapat, dan peran sebagai suami istri serta orang tua. Islam mengajarkan pentingnya sabar, musyawarah, dan qanaah atau merasa cukup. Yang kedua yaitu persiapan fisik. Kesehatan jasmani juga penting agar pasangan bisa memenuhi hak-hak lahiriah pasangannya, termasuk hubungan intim dan tanggung jawab terhadap anak. Kriteria jodoh dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika persiapan mental dan fisik diabaikan, bisa muncul yang pertama perceraian dini, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga kurangnya kesabaran dan empati, dan yang terakhir tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Pertanyaan yang kedua, apa makna pernikahan sebagai ibadah yang dimaksud dalam Islam, sehingga bisa memotivasi pasangan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Makna pernikahan sebagai ibadah dalam Islam. Pernikahan sebagai ibadah berarti yang pertama itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dilakukan sesuai syariat atau akad yang sah, memenuhi rukun dan syarat, dan menjadi jalan mendapatkan pahala. Motivasi dari makna ibadah ini adalah pasangan tidak semata mencari kesenangan dunia, tapi juga pahala dan ridha Allah. Selanjutnya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah sebagai bagian dari ketundukan kepada Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana pasangan pengantin harus memahami rukun, syarat, sah, dan batalnya perkawinan, sehingga bisa meminimalisir permasalahan rumah tangga di masa akan datang. Pentingnya memahami rukun, syarat, sah, dan batalnya perkawinan. Memahami rukun dan syarat sah nikah seperti adanya wali, ijab kabul, saksi, dan lain-lain sangat penting agar pernikahan yang pertama sah menurut syariat Islam, yang kedua terhindar dari konflik hukum baik agama maupun negara, yang ketiga tidak menimbulkan syubhat atau zina yang terselubung. Pasangan yang paham aspek hukum nikah lebih siap menjalani rumah tangga karena tahu hak dan kewajiban masing-masing, tahu batas-batas syariat,
bisa menyelesaikan masalah dengan bijak dan sesuai hukum Islam. Pertanyaan yang keempat, jelaskan analisis saudara tentang talak dalam Islam dan dampaknya terhadap rujuk dan status perkawinan selanjutnya. Talak atau cerai adalah pemutus ikatan nikah oleh suami. Hal mubah yang sangat tidak disukai Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Jalan keluar ketika pernikahan tidak lagi membawa maslahat. Jenis-jenis talak. Yang pertama yaitu talak raj'i. Suami bisa rujuk selama masa iddah. Yang kedua, talak ba'in. Tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Yang ketiga, talak 3 kali atau ba'in kubra. Tidak bisa rujuk kecuali istri menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Dampak talak. Yang pertama, mengakhiri hubungan suami istri secara hukum dan sosial. Yang kedua, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa berdampak pada psikologis anak dan keluarga besar. Selanjutnya, rujuk yang tidak berdasarkan syariat bisa menimbulkan perzinahan terselubung. Pertanyaan yang kelima, jelaskanlah tantangan modern saat ini menjaga syariat Islam dalam pelaksanaan walimatul urs di tengah masyarakat yang konsumtif dan tren sosial. Tantangan menjaga syariat Islam dalam walimatul urs di zaman modern. Tantangan saat ini yang pertama, konsumerisme. Masyarakat lebih mementingkan gengsi daripada kesederhanaan. Yang kedua, hiburan yang tidak islami. Adanya musik dan tarian yang melanggar adat Islam. Yang ketiga, pemborosan atau israf bertentangan dengan nilai Islam. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Yang terakhir, tuntutan sosial dan tren media. Pernikahan jadi ajang pamer ibadah. Tuntunan sosial dan tren media. Pernikahan jadi ajang pamer, bukan ibadah. Solusinya yang pertama yaitu kembali pada tujuan walimah sebagai syiar dan wujud syukur. Yang kedua, mengedepankan nilai kesederhanaan, keberkahan dan dakwah. Yang ketiga, melibatkan ulama atau tokoh agama dalam perencanaan acara. Dan yang keempat, edukasi masyarakat tentang sunnah Rasulullah dalam walimah. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan soal UTS semester genap tahun ajaran 2024-2025. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.